Oke guys, balik lagi di Visible and Credibility. Nah, kita lagi ada di perpustakaan. Podcastnya kita ini memang kebetulan kita lagi mau belajar ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya nggak sendirian lagi nih teman-teman, ditemani oleh teman-teman dari penelitian IFES MU ya. Apa itu IFES MU teman-teman? Coba ada yang mau menjelaskan, perkenalkan dulu dong dirinya. Hai dulu dong. Halo. Hai dong semuanya. Ya, dari baju merah dulu nih, siapa nih kakaknya? Ya, nama aku Syakira Henya Yunas. Kira-kira Aku dari semester 4 program studi sastra Inggris. bahasa Inggris. Kalau kakaknya sebelumnya Halo semuanya, aku Jauza Mitsal dari Ilmu Komunikasi, sama juga kayak Syakira semester 4. komunikasi. Yang depan Halo semuanya, aku Agi Reza, aku semester 4 dari sastra Inggris. sastra Inggris. Yang ini Halo semuanya, aku Ananda dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 juga. wow, ini semester 4 semuanya ya? Iya. Nggak boleh ada yang semester atasnya kakak atau semester bawah? Ada. Kebetulan kita tuh berkelompok tuh 3 orang. Jadi satu tuh dari angkatan atas gitu. Satu dari angkatan atas sebagai gedohnya ya? Iya, ketuanya. Iya, benar. Sedang berhalangan hadir, Iya. yang diwakilkan oleh kita aja. Siapa namanya itu? Oh, ini tumbal proyeknya. Siapa namanya ketua tumbal proyeknya? Kalau dari kita itu namanya Katiara. Katiara. Dari sastra Inggris. Sastra Inggris. Kalau di kelompok aku namanya Kak Intan. Dia dari sastra Inggris juga. Oh, jadi ada berapa kelompok? Dua dibagi Dua ya? kelompok. Yang satu 3 orang. 3 orang. Itu beda bidang atau gimana? Beda topik kita. Beda topik. Oke, yang kelompok Katiara, topiknya apa nih dibahasnya? Kalau kita itu ngebahas perihal stigma janda di Indonesia, kayak gitu. Stigma janda Di Indonesia. Wow. Kenapa tuh harus mengangkat stigma janda di Indonesia? Awalnya kenapa tertarik ngambil ngangkat gitu? Karena kalau misalkan dilihat di Indonesia ini kan janda itu dinilai itu negatif gitu ya Kak, betul kan? Dinilainya tuh negatif dan itu tuh disangkutkan dengan patriarki yang mana laki-laki itu dianggap dominan begitu. Nah, kemudian dari situ tuh kita melihat bahwa ternyata janda di Indonesia itu mereka tuh dari segi sosialnya ataupun dari dukungannya itu kurang banget Kak, gitu. Jadi kita sangat tertarik untuk membahas perihal janda ini yang terutama di Indonesia gitu. Wow, ini mengangkat terkait emansipasi wanita juga ya. Jadi iya, woman perempuan. support woman. Benar. Nah, kalau dari Kak siapa tadi ketuanya? Dari Kak Intan. Kak Intan itu ngambil apa? Topiknya itu tentang kebalikannya, aku ngambil dari maskulinitas. Iya, jadi merekonstruksi maskulinitas yang ada di Indonesia sekarang. Kalau di Indonesia kan kayak banyak banget orang-orang yang menganut budaya patriarki. Nah, ternyata itu tuh bukan cuman berdampak buat perempuan aja, tapi ternyata untuk laki-laki pun banyak juga yang menjadi terdampak ke mentalnya pun atau kayak gitu. Nah, jadi kita ngambil dari ada satu akun di Instagram namanya menungsa.id. Nah, dia itu menyediakan ruang aman untuk laki-laki yang mereka tuh bisa curhat, ngobrol, bercerita satu sama lain gitu. Jadi mereka bisa kayak melepas penat lah gitu di akun itu gitu. Menariknya juga kita kan wanita ya Kak, jadi kenapa kita tertarik membahas itu juga kan kita punya sudut pandang yang berbeda pastinya, penilaian tentang maskulinitas ini. Oke, kita lumayan tertarik untuk ngangkat isu ini juga. Oke, jadi memang terdiri dari kelompok yang isinya anggotanya adalah para wanita, guys. Ngomongnya terkait penelitian kalian kan tadi udah keren banget ya dari sudut pandangnya masing-masing kelompok ini. IFES MU itu apa sih, teman-teman? Kenapa sih kalian tertarik banget untuk mengikutkan proposal kalian ke ajang itu?
Sebenarnya kan kita tuh diajak itu dari dosen pembimbing kita ya, Pak Jordi gitu. Beliau tuh Iya, benar. langsung ngajakin kita waktu itu, mau nggak nih kalau misalnya penelitian kalian ini diajukan ke acara konferensi gitu. Nah terus kita kan merasa bahwa kayaknya ini boleh juga gitu jadi kesempatan buat kita gitu. Nah setelah itu dari situ mungkin kita baru tahu ternyata adanya IFIS ini tuh untuk apa, seperti itu. Nah yang setahu aku IFIS ini adalah salah satu organisasi yang bekerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, ngebahas tentang penelitian-penelitian dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia kayak gitu. Oke, nantinya kalau yang sudah lolos penelitiannya nih akan kemana nih selanjutnya? Setahu aku penelitian ini nanti bakal dipublish kayak gitu. Publish? Di jurnal internasional gitu ya? Iya. Wow, keren. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau mengutip ya dari hasil jurnal-jurnal penelitiannya teman-teman di sini, itu boleh banget ya? Boleh Iya, ya? boleh banget sekali, ya? boleh Dan sekali. nanti publish jurnalnya Iya. gratis ya teman-teman ya? Gratis atau berbayar nih jadi? Kan lolos. Tapi gratis dong ya? Iya, gratis. Harus ya. Ya, semoga gratis. Tapi kalau jurnal internasional kan sangat sulit, dan juga ini teman-teman ini yang bisa lolos loh teman-teman. Sekelas dosen pun belum tentu, atau apalagi yang itu membutuhkan waktu ya, bukannya belum nggak bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat amat banyak ya, pikiran juga ya pasti ya teman-teman semuanya ya. Terkait tadi penelitiannya teman-temannya, saya lebih tertarik ke penelitian teman-teman ya. Kayaknya sih sekelas jurnal internasional aja bisa diloloskan gitu ya, apalagi di mana-mana nih, kayaknya memang bisa diangkat menjadi penelitian teman-teman juga kayaknya buat skripsi, atau enggak? Atau mau gimana? Ada yang mau ngambil? Iya, Ya, kita ada ya. direkomendasiin untuk ngambil dari penelitian ini gitu. Oh gitu, untuk skripsinya Untuk nanti. skripsinya nanti, gitu. iya, bisa banget. Bisa banget ya. Mungkin kalau komunikasi agak sulit katanya. Atau harus ada yang berhubungan dengan konsentrasinya gitu ya. Gitu ya. Terus kayaknya bisa juga loh, bisa. Kalau misalnya dari kakaknya tadi dari komunikasi, konsentrasinya apa? Konsentrasinya komunikasi pemasaran digital. Pemasaran digital. Kalau kakaknya Aku mas. humas. Itu bisa loh ngambil misalnya dari segi tadi stigma janda, Iya. kehumasannya itu untuk apa? Kalau seorang humas janda itu gimana sih? Ya ada itu aja lagi ya. Ya, ini untuk pikir skeptisnya kalian aja ya. Terus ada misalnya dari Komsarta misalnya ngambil yang patriarkinya gitu, atau tadi maskulinitas, tentang terkait boleh nggak sih iklan Gojek itu cewek gitu kan. Nah itu kan ada itu sekedar ini aja ya buat teman-teman gitu. Nah terkait tadi penelitiannya teman-teman ya, ini kan kurang lebih tentang mengangkat wanita lah ya, istilahnya gitu ya. Apakah dari teman-teman sendiri ini ada, maaf katakanlah masalah sosial di dalam lingkupnya dengan misalnya katakanlah ya lawan jenisnya, atau bagaimana, atau memang katakanlah dari teman-teman ini memiliki yang apa ya, atau sering maaf ya katakanlah, atau sering direndahkan atau apa gitu sama lawan jenisnya, atau gimana, atau ada traumatik sendiri gitu, makanya kamu ngangkat ini aja, oh ini kayaknya relate banget nih sama aku gitu, kayak Iya, gitu, iya. atau gimana? Coba dari kakak-kakaknya rasanya. Kalau dari aku pribadi sebenarnya alhamdulillah nggak ada ya kalau seperti itu. Cuman di sini tuh saya tuh merasa bahwa janda ini tuh adalah salah satu hal yang bisa diangkat gitu, karena kebetulan mama saya sendiri itu adalah janda, seorang janda gitu. Nah, kepala keluarga, perempuan kepala keluarga begitu. Jadi saya merasa bahwa hal ini tuh satu hal yang menarik karena dilihat dari background keluarga sendiri, kemudian melihat langsung gitu ya, secara langsung bahwa memang ternyata benar gitu di masyarakat tuh stigma janda ini tuh memang seperti itu kayak gitu Kak. Jadi aku ingin mengangkat lagi gitu. Oh gitu. Jadi selain kalian, kamu mau spesifik kamu yang untuk support orang tua kamu gitu ya, Iya. bahwa enggak loh orang tua yang single home, apa namanya, single parents mother, pun ya, iya. single mother gitu juga enggak seperti itu loh gitu. Iya, Dan itu bukan keinginannya dia sebenarnya juga kan, seperti itu biasanya gitu ya. betul. Dan bisa maksudnya
single parent pun bisa kayak orang tua yang utuh semuanya kok gitu mendidik anaknya. Ya nggak sih seperti Iya, itu ya. betul. Kalau dari yang ini misalnya atau cuma ikut-ikutan aja atau apa? Misalnya kan ya misalnya gitu kan kayak gitu ya. Kalau untuk kamu Kalau aku sendiri juga sebenarnya ada pengalaman yang agak mirip dengan Anda. Cuma kalau aku ini konteksnya ke kakakku. oke. Jadi kakakku itu juga merupakan seorang janda, anak 3. Dan jadi kakakku ini kan sering menceritakan pengalaman-pengalamannya. Dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang independen gitu ya. Dan gimana sih susahnya mendidik anak, mengurus anak sendirian, dan juga mencari nafkah at the same time gitu. Dan at the same time juga dia merasa direndahkan oleh stigma para pria Pria. di luar sana. Karena kan kalau duda dan janda beda ya. Betul. Kalau persepsi orang-orang terhadap duda nggak negatif, justru kayak oh duda nih kalau misalnya banyak uang, oh boleh juga nih gitu. Cuman kalau janda selalu Rendah gitu ya. mengarah ke hal-hal yang negatif. Gitu. Oh, jadi gini ya teman-teman, memang kalau masih di Indonesia ini atau di daerah-daerah tertentu apalagi gitu ya, masih banyak orang-orang yang berpikirannya katakanlah masih primitif gitu ya, yang gimana kalau misalnya wanita itu ya harus ya cuma 3, dapur, kasur, apalagi satu lagi itu hanya itu ya, Sumur ya, kalau nggak salah ya, iya. dapur, kasur, sumur, dan itu aja gitu. Dan kita tuh terbatas di situ teman-teman. Jadi masih banyak orang-orang yang beranggapan begitu. Jadi makanya kalau katanya kalau perempuan itu ada bekasnya ya, kalau cowok itu nggak ada bekasnya. I don't know ya. Tolong tanda kutip bekasnya itu apa ya? Kayak gitu teman-teman. Jadi memang ini kita udah dewasa kan ya semuanya ya. Jadi udah pada paham lah ya gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Makanya kenapa bagus banget ya untuk penelitian ini diangkat. Memang seperti itu, banyak banget yang janda-janda di luar sana. Kadang kalau misalnya janda itu masih tanggungan dari orang tuanya ya, kalau janda itu ya. Jadi masih apa istilahnya, walaupun kita udah dewasa, biasanya kalau seorang janda itu ya itu kita tuh harus, iya kalau wanita tuh serba salah ya katanya. Serba salah gitu. Nah, kalau dari segi maskulinitas nih, ini kan kayak gue tuh mau membantah ya stigma itu gitu, istilahnya kan gitu ya, bahwa ini emansipasi banget nih kalau yang ini gitu ya, bahwa gue juga bisa kok jadi, bukan jadi kayak laki-laki ya, tapi maksudnya kita bisa melakukan hal yang laki-laki bisa lakukan ya gitu kan maksudnya, karena pada dasarnya emang kita kodratnya udah beda gitu ya teman-teman gitu. Kalau misalnya dari sini kenapa tuh, gara-garanya apa biasanya? Pernah diremehkan kah sama para pria ini gitu? apa gitu? Kalau dari aku, sebenarnya kalau dari background keluarga aku emang beberapa ada yang menganut patriarki. Tapi anehnya tuh ke sesama lelaki gitu. Jadi kalau ke perempuan, untuk ayah aku sendiri, dia tuh support kalau misalkan kita mau kerja atau apa gitu. Sedangkan tapi kalau dia ke ayahku udah punya cucu ya, jadi ke cucunya tuh kayak, kok laki-laki nangis sih? Jangan nangis lah, kayak cemen banget yang kayak gitu-gitu. Sedangkan laki-laki itu kan juga manusia. Mereka punya perasaan gitu loh, kayak boleh nangis, boleh marah, jangan selalu terlihat kuat atau mandiri gitu kan. Nah, jadi aku tertarik dari situ karena ternyata nggak selamanya kok laki-laki tuh harus kuat, harus mandiri, harus bisa semuanya, harus bisa semuanya sendiri gitu, nggak perlu bantuan gitu. Karena kalau menurut orang patriarki itu kan kalau misalkan kayak nangis atau apa itu kan kayak cemen banget sih gitu doang gitu. Iya. Kalau ke perempuan sih ayah aku nggak kayak gitu. Cuman ya gitu ke sesama laki-laki. Jadi toxic masculinity gitu lah ya. Iya. Oke. Kalau dari Jauza ya. Kalau aku pribadi mungkin kebalikannya Agi ya. Kalau di keluargaku tuh maksudnya kalau misalkan melakukan suatu pekerjaan perempuan kayak misalkan nyuci piring atau gimana, itu tuh kayak rendah banget, rendah banget gitu. Jadi kayak ya udah tugas gue kerja, ngasilin duit sampai rumah, ya udah itu tuh urusan istri, mau ngapain kayak gitu. Makanya aku tertarik maksudnya ngangkat isu ini tuh, maksudnya cowok juga bisa kan ngelakuin kerjaan wanita gitu, nggak harus merendahkan
ke gua tuh derajatnya lebih tinggi daripada lu gitu, nggak harus kayak gitu menurut aku gitu. Jadi menurutku itu menarik juga sih mengangkat isu itu, apalagi di sini kan udah banyak akun-akun yang nyediain ruang baru untuk laki-laki tuh ngedeskripsikan diri mereka gitu, nggak harus semuanya harus kelihatan kuat, harus selalu di atas perempuan kayak gitu menurut aku. Oke, jadi di sini kalian mengulas ya tentang bukan sisi feminisme ya, tapi maskulinitas dari seorang prianya berarti gitu ya, gitu. Jadi bahwa oh ya udah kalau misalnya kalau cewek maskulinitas kan udah sering ya gitu ya, oh, ini pria yang maskulin gitu ya, atau ini ada hubungannya sama yang kemarin dikirim ke barak sama Pak Deddy gitu. Takutnya dari inspirasi dari situ Enggak, gitu ya, enggak ya. Kita selalu bikin penelitiannya sebelum ada Sebelum isu itu. sebelum ada isu gitu itu. ya, kebaran. Tertarik banget, memang maksudnya menarik juga ya teman-teman bahwa iya benar ya, jadi bahwa memang kata Rasul pun ya kalau tugasnya seorang suami pun bukannya cuma hanya mencari nafkah, tapi juga membantu seorang istrinya ya nggak sih, baik itu mencuci baju, mencuci apa piring kayak gitu yang tadi dan itu bukan tugas seorang istri gitu ya nggak sih, itu tugas bersama dalam sebuah keluarga gitu. Wah keren banget, berarti teman-teman udah banyak belajar banget ya. Aduh, ini otaknya dari mana nih? Makannya apa nih? Nasi Pagi-pagi ya kan kita sudah membahas tentang isu-isu yang sangat-sangat buat kaum wanita ini, bahwa kita tuh masih apa ya, berarti emansipasi wanita yang diterapkan sama Bu Kartini itu ternyata ini Gen Z nggak teman-teman? Gen Z itu nggak semuanya yang itu kok yang kayak gitu. Iya, benar-benar. Ini loh anak-anak generasi Gen Z yang benar-benar bisa berpikir dari dan mengamalkan ya dari peran emansipasi wanita itu seperti apa, bahwa dia juga bisa melindungi kaum lawan jenisnya loh teman-teman. Iya nggak sih? Ya apalagi dari sisi maskulinitas. So, saya sekarang mau, ini tadi udah serius-serius banget ya. Saya mau tahu deh, ngumpul ya ini. Sekarang kita ke chill dulu gitu ya. Kalau Kak Anggi ya. Kak Anggi biasanya kalau misalnya lagi nggak ada materi kuliah, ngapain tuh biasanya? Biasanya kalau di kampus nih, misalkan lagi nunggu jam kosong atau apa, aku di food court sih. Sama teman-teman makan aja gitu. Sebenarnya jarang yang belajar banget gitu sih, enggak. Santai aja ya. Nongkrong ya. Nongkrong juga ya padahal ya. Jadi sebenarnya dari tempat tongkrongan itu kan kita punya circle ya, circle juga yang membahas tentang sesuatu gitu ya. Ada isinya daging nih gitu. Jadi nggak sembarang nongkrong ya lagi ya. Gitu. Kalau Kak Yoza, Aku sama sih kayak Agi, maksudnya nggak yang belajar banget, cuma aku ada freelance juga, salah satu kerjaan gitu, jadi lumayan keisi waktu luangnya sama kerjaan itu. Kalau kakaknya, Nah, kalau aku kan satu circle sama Agi. Nggak gitu. Jadi kita kalau misalnya pulang kuliah nih udah gak ada matkul gitu, udah beres, ya mungkin kita ya kayak anak-anak yang lain juga. Mungkin ada nongkrongnya, cuman mungkin setelah nongkrong di rumah baru kalau ada waktu untuk belajar gitu. Kananda nih kalau Kalau aku kupu-kupu Kak. Iya, jadi kuliah pulang ya. Abis pulang ngapain tuh? Abis kuliah pulang? Aku pulang biasanya ngonten. Aku konten creator juga gitu. Konten kreator apa nih kakak? Topik konten aku tuh seputar fashion dan bisnis. Gitu. Fashion dan bisnis. Punya bisnis kah? Ya, ada. Apa? Di bidang apa? Di bidang fashion ada sama agensi sosial media. Oke, retail ya. Iya. Wah keren banget ya kakak semua ini. Jadi gini teman-teman, yang saya ambil ya dari teman-teman semuanya ini, kalau misalnya belajar tuh bisa dimanapun nggak sih? Gitu ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya belajar tanpa sadar, mereka tuh belajar dari kehidupan orang-orang, melihat kiri kanan, gitu ya. Oke, saya mau tanya deh alasannya kenapa sih kakak-kakak misalnya nih dari sastra Inggris kenapa ngambil sastra Inggris gitu? Pertama sebenarnya aku emang dari TK emang dilesin Inggris sama ayah aku. Nah dari situ emang lumayan tertarik sama bahasa Inggris. Cuman pas
aku gap year 3 tahun sebenarnya Kak. Iya, jadi sebenarnya aku harusnya udah lulus nih sekarang. Tapi aku masih semester 4 ya kan. Nah, pas 3 tahun ya sekitar 2020 ya aku lulus. Aku tuh sebenarnya udah masuk ke universitas lain. Jurusannya hubungan internasional. Sebenarnya kan agak ke Inggris juga kan. Iya. Cuman nggak jadi karena Covid waktu itu kan. Iya, jadi di cancel. Nah, setelah Covid udah mereda dan udah setelah 3 tahun kemudian aku masuk Unpad 2023. Bingung nih jurusan apa ya yang sekiranya mirip-mirip lah gitu kan. Mau komunikasi tapi aku sebenarnya rada introvert sedikit ya. Jadi ya udah deh sastra Inggris aja gitu. Oke, Bu. Panjang ya. Iya. So, nggak ada kata terlambat untuk belajar ya teman-teman. Iya. Betul. Kalau Kak Jauza. Jauza. Kalau aku kenapa tertarik sama kayak Agi sebenarnya introvert, cuman ingin memendam itu, jadi pengen belajar lebih banyak lagi di ilmu komunikasi. Kan kita kayak sering banget ya public speaking gitu, jadi melatih hal itu aja. Cuman sebenarnya emang sebelumnya tertarik juga sama sastra Inggris. Aku masukin ke pilihan kedua kebetulan, cuma masuknya ke pilihan pertama ya udah dijalanin aja sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris juga. Gitu ya. Jadi memang mereka tuh tadinya introvert ya, tapi kalau saya kan udah nggak introvert gitu. Nggak ada tuh introvert di sini kayaknya. Kalau Kakak Syakira ya. Aku juga mirip dengan Agi. Jadi dari kecil itu minat aku tuh udah ke bahasa, khususnya bahasa Inggris gitu. Terus kan aku emang dari kecil itu suka kayak tiba-tiba dibeliin buku yang translate-nya tuh bahasa Inggris gitu. Jadi nah dari situ aku jadi kayak kayaknya aku emang minatnya ke bahasa Inggris nih gitu. Nah, terus aku juga punya cita-cita buat mungkin S2 atau nantinya kalau possible pindah ke luar negeri. Study board ya. Ya, melanjutkan studi di luar negeri gitu. Dari kecil aku udah mempunyai impian seperti itu. Nah, makanya aku milih jurusan yang ada kaitannya dengan bahasa Inggris supaya aku bisa memperdalam aspek-aspek dalam bahasa Inggris dan budaya Inggris gitu. Negara mana kalau boleh tahu yang mau jadi inceran? Aku sih dari kecil sudah mengincar Inggris. London ya. London. Sana ya. Oke. Mau jurusan apa? Melanjutkan atau mau berbeda dari sebelumnya? Nah, kalau itu masih belum tahu Belum tahu, Cuman ya. yang pasti bakal di Inggris, pengennya sih. Kita doakan ya. Semoga Kakak ini masuk ke salah satu universitas Cambridge di sana atau Cambridge di Cambridge di Amerika ya. Kalau ini apa Oxford. namanya? Oxford ya. Mau di Oxford. Amin. Semoga Oxford ya, tembus ya. Kalau Kananda? Kalau aku sendiri sebenarnya mau masuk ilmu komunikasi karena aku tertarik banget sama public speaking dari aku SMP ya. Terus setelah itu, selain itu juga aku juga tertarik sama dunia kreatif ya. Karena kan di komunikasi ini kan kita banyak sekali ya bikin konten kayak gitu-gitu. Jadi aku sangat tertarik banget Karena masuk. konten kreator. Iya. Salah satunya itu juga. Tapi sebelum jadi konten kreator, tertariknya kemana tuh? Misalnya kan dulu kan konten kreator nggak langsung serta-merta dong. Pas kapan tuh konten kreator jadi? Aku tuh pas waktu SMP mulainya. Iya, dari dulu ya? dari mulai YouTube, terus abis itu Instagram, baru ke TikTok gitu. Apa konten kreator apa, coba Kakak IG-nya spill boleh nanti Oke. buat teman-teman yang mau endorse mungkin. Boleh, Siapa boleh, tahu boleh. MD ya, di DM di sini gitu ya, Iya. bisa gitu. Boleh di spill aja. Username-nya @nana_ananda. Wow. Nanti seputar bisnis sama Iya. Kananda boleh juga. Oke, kakak-kakak nggak kerasa ya, maksudnya kita udah panjang lebar diskusinya. Tadi juga hobi ya, dari hobi semuanya yang dari kakak ini kan tadi Kak Syakira dari hobi baca buku Inggris ya kan, terus jadi pengen masuk sastra Inggris kayak gitu kan. Nah itu bisa mulai dari situ ya teman-teman ya gitu ya, penjurusan itu gitu ya menentukannya. Kalau tadi dari Kananda gitu kan, dari hobi konten ya, jadi masuk komunikasi konsultan sama Kak Anggi juga kan
walaupun sempat gap year tapi dia tetap konsisten ya, walaupun sempat ke HI dulu, nanti ke sastra hubungan lah ya. Siapa tahu nanti HI-nya mau antar negara gitu kan. Mau banget Siapa sih tahu kalau ada datang ke kesempatan. Eropa, Mau lagi banget. nanti HI mungkin siapa tahu ya jadi dubes di sana, kita nggak Iya, ada yang tahu. mau ya. banget. Sama Kak aku susah banget ngomongin karena makanan kesukaan aku. Mirip-mirip ya. Nah, aku kalau di restoran Jepang pas makannya gyoza nih. Salah ngomongnya. Apa namanya? Jauza ya kan. Jauza ini kan tadi gara-gara introvert gitu kan, mau membasmi introvertnya ya. Jadi bisa komunikasi lancar, masuk ke humas. Atau mau nanti cita-citanya jadi humas juga. Amin kalau Humas terlaksana, pemerintah. iya. Ya, wow. Doakan ya teman-teman jadi humas presiden. Ya. Oke, boleh minta nggak satu statement dari kakak-kakak semuanya, atau boleh kata-kata yang memotivasi kakak-kakak selama ini gitu ya, buat teman-teman di rumah. Boleh nggak? Ada nggak sih quotes tertentu? Pasti semua orang punya dong ya kan. Even itu dari orang tuanya atau even dari guru, dosen atau dari siapa yang mengena banget di hidupnya teman-teman. Boleh nggak di spill? Iya. Gitu. Siapa yang udah siap? Kayaknya Kak Syakira udah siap banget deh kalau Kak Ya, ada nggak? Coba Kak Syakira, ayo. Kalau ini quotes dari aku sendiri Aku ya. boleh punya. Jadi lebih ke moto hidup sih Oke, sebenarnya. moto hidup. Jadi kayak if you are dreaming something impossible, then you should do impossible effort. Gitu. keren-keren. Artinya? Apa tuh? Jadi jika kamu memimpikan atau menginginkan sesuatu yang bagi kamu nggak mungkin nih, kayaknya aku bisa mendapatkan itu. Nah, untuk mendapatkan itu kamu juga harus melakukan effort lebih yang menurut kamu di luar kapasitas kamu juga, gitu. Semaksimal mungkin lah effortnya, Maksimal gitu. mungkin. Manjada Iya, wajada. impossible effort. Iya, jadi siapa orang yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Intinya Nah, itu. intinya Iya. itu. Keren banget moto hidupnya ya. Tahu nggak, aku juga suka yang gitu. Makanya ketika kamu menjelaskan itu aku langsung, itu adalah quotes aku juga. Sama, frekuensi. Betul. Ya, siapa lagi kakaknya lagi? Oke, Kak Yoza. Joza ya. Joza. Maaf ya, salah terus. Ya nggak apa-apa, santai Iya. aja. Aku pernah nemu ini, ada salah satu idol bilang kayak gini, be you, be unique, be crazy. Maksudnya mungkin jadilah diri kamu apapun itu, maksudnya nggak peduli perkataan orang lain, bodo amatin perkataan orang lain, tetap aja jadi diri kamu sendiri, karena kan yang nanggung diri kamu ya kamu sendiri gitu, kamu yang menggerakkan diri kamu sendiri. Tuh sih. Oke. Lumayan ngena itu. Lumayan ngena ya. Jadi be yourself. Yang Iya. maksudnya gini, ya kamu adalah apa versi terbaik kamu ya kamu gitu. Maksudnya orang lain mau kata apa, jadilah diri kamu sendiri. Wow, keren ya. Ini quote-nya keren-keren ya. Ayo. Kalau Kakak Agi, ayo. Kalau sebenarnya aku nggak ada quotes yang pasti atau misalkan kayak moto gitu. Cuman kalau aku di saat aku lagi males banget nih, aku selalu mikir kayak percuma juga di nanti-nanti karena ujungnya pasti bakal kerjain juga. Jadi aku mikir kayak mending sekarang daripada nanti-nanti gitu. Alah, gitu. Ya, jadi maksudnya tipe orang yang nggak mau menunda ya. Yang ini tidak lalai dengan waktu. Ya. Bagus nih ya. Jadi kalau bisa sekarang kenapa harus nanti? Iya, Toh nanti iya, juga benar. akan Ngerjain juga, iya. Ya, oke, sip. Tipe pekerja korporat nih. Cari ya. Cocok banget. Kalau Kakak Nanda. Kalau dari aku tuh kurang lebih sama ya kayak Agi gitu, nggak ada quotes atau tagline lah dalam hidup Oke, gitu ya. ya. Cuman yang selalu aku pegang adalah coba, karena kalau misalnya nggak nyoba nggak bakalan tahu gitu. Oke. Gitu. Kayak do try gitu ya, do lagi gitu ya. Maksudnya ya jangan banyak omong lah, lakukan dulu atau gimana? Betul. Maksudnya Jadi, coba aja dulu. Kalau misalkan kita ada di zona yang nyaman, kadang tuh kita tuh nggak bisa bertumbuh gitu. Jadi dengan kata-kata seperti itu tuh bisa memotivasi supaya kita tuh bisa keluar dari zona nyaman kayak gitu. Dan ketika kita keluar dari zona nyaman, merasa bahwa kita tuh berproses kayak gitu, itu nanti pasti ada hasilnya gitu. Oke, ini
lagu-lagu Julian Bener. 420 ya yang dulu yang ini jadi zona nyaman keluar dari zona nyaman. Oh berarti Kak Nanda ini tipe orang yang nggak suka di satu tempat, iya. Jadi maksudnya nggak suka gitu-gitu aja. Iya. Good. Berarti setiap kehidupannya selalu ada level yang naik, ya. Oh, keren banget ya. Memang nggak salah sih udah. Memang semua proposalnya itu pikirannya ke sana semua ya. Jadi memang ini adalah wanita-wanita hebat, guys. Tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Mau jadi dubes manapun dia, amin ya mau Allah. jadi humas presiden selanjutnya, wah, nggak ada yang tahu. Jangan lupa nanti colek-colek saya ya. Oke guys, ini udah di sesi terakhir kita. Terima kasih ya teman-teman, Kak Nanda, Kak Anggi, Kak Yoza, Kak Syakira ya sudah menyempatkan waktunya untuk tampil di FISIP Universitas Papua. So teman-teman jangan lupa nonton ya nanti ya teman-teman semuanya. Siap. Oke, ayo buat nonton pemikiran-pemikiran hebat wanita-wanita ini ya tetap di YouTube FISIP Universitas Papua. Visibility, visible and credibility.